Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursinah dengan NIM 2504201156. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Etika Mencari Pasangan Melalui Aplikasi Kencan Online. Latar belakang. Perkembangan teknologi telah mengubah cara mencari pasangan, salah satunya melalui aplikasi kencan online yang menawarkan kemudahan untuk berkenalan. Namun, penggunaan aplikasi ini juga menimbulkan berbagai risiko, seperti penipuan identitas, penyalahgunaan data pribadi, dan hubungan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk memanfaatkan teknologi secara bijaksana dengan tetap berpegang pada nilai kejujuran, kesopanan, menjaga kehormatan diri, serta menjadikan pernikahan sebagai tujuan utama untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Pada slide ini terdapat rumus masalah yang akan dibahas, yaitu pengertian etika mencari pasangan melalui aplikasi kencan online. Pada Islam, pandangan Islam terhadap penggunaan aplikasi kencan online, etika mencari pasangan menurut Islam, serta dampak positif dan negatif penggunaan aplikasi tersebut. Sedangkan tujuan dari pembahasan ini adalah memahami etika mencari pasangan secara Islami, mengetahui pandangan Islam terhadap aplikasi kencan, memahami etika berdasarkan Al-Quran dan hadis, mengetahui dampak penggunaannya, serta menjadi pedoman dan menggunakan aplikasi secara bijaksana dan sesuai syariat. Yang selanjutnya, pengertian etika dan aplikasi kencan online. Etika adalah pedoman perilaku yang dalam Islam diwujudkan melalui akhlak sesuai Al-Quran dan Sunnah. Sementara itu, aplikasi kencan online merupakan platform digital yang digunakan untuk berkenalan dan mencari pasangan melalui internet. Dalam Islam, teknologi bersifat netral. Jika digunakan untuk mencari pasangan menuju pernikahan sesuai syariat, maka dapat membawa manfaat. Tetapi, jika disalahgunakan untuk hal yang dilarang, maka menjadi perbuatan yang tercela. Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu pandangan Islam dan hakikat pernikahan. Dalam Islam, mencari pasangan merupakan fitrah manusia dan langkah awal ibadah untuk menjaga kehormatan diri. Tujuan utama pernikahan bukan hanya memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga membangun keluarga yang penuh ketenangan, kasih sayang, dan keberkahan. Oleh karena itu, aplikasi kencan online boleh digunakan sebagai sarana mencari pasangan selama tetap berada dalam koridor syariat Islam dan memiliki tujuan yang jelas menuju pernikahan. Yaitu selanjutnya landasan dalil Al-Quran. Landasan pertama terdapat pada Quran Surah An-Nur ayat 32 yang menjelaskan bahwa Islam menganjurkan umatnya untuk menikah dan tidak mempersulit jalannya. Selain itu, pernikahan juga berfungsi menjaga moralitas masyarakat dan kesucian keturunan. Selanjutnya, Quran Surah Ar-Rum ayat 21 menjelaskan bahwa pernikahan merupakan tanda kebesaran Allah untuk menciptakan ketenangan, kasih sayang, dan cinta dalam rumah tangga. Landasan dalil hadis. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menganjurkan pemuda yang sudah mampu untuk segera menikah karena dapat menjaga pandangan dan kehormatan diri. Jika belum mampu, maka dianjurkan untuk berpuasa. Selain itu, hadis riwayat Tirmizi menjelaskan bahwa dalam memilih pasangan, hendaknya mengutamakan agama dan akhlaknya dibandingkan kecantikan, ketampanan, harta, dan maupun status sosial. Selanjutnya, niat, kejujuran komunikasi, dan pandangan. Etika pertama adalah meluruskan niat, yaitu mencari pasangan yang sah untuk menuju pernikahan, bukan sekedar hiburan. Yang kedua, bersikap jujur dengan tidak memalsukan identitas. Dan yang ketiga, menjaga adab komunikasi dengan menghindari rayuan berlebihan maupun percakapan yang tidak pantas. Dan yang terakhir, menjaga pandangan
menjaga pandangan dengan tidak mengubah atau meminta foto yang mengumbar aurat. Slide selanjutnya adalah batasan chat para wali dan konsep perkenalan. Selanjutnya, batasan chat, peran wali, dan konsep perkenalan. Selanjutnya, kita harus menghindari khalwat digital atau obrolan pribadi yang terlalu intens tanpa tujuan yang jelas. Kita juga harus menjaga privasi dengan tidak mudah membagikan data pribadi. Jika hubungan mulai serius, sebaiknya melibatkan orang tua atau wali. Selain itu, Islam mengajarkan proses ta'aruf sesuai cara perkenalan yang sesuai syariat. Dan ada juga dampak positif. Dampak positif aplikasi kencan online adalah memperluas kesempatan menemukan pasangan dari berbagai daerah, memudahkan mencari pasangan yang memiliki visi yang sama, serta dapat menjadi sarana ta'aruf modern apabila digunakan dengan niat yang baik untuk membangun keluarga. Dan ada juga dampak negatif. Di sisi lain, aplikasi kencan online juga memiliki dampak negatif, yaitu tingginya risiko penipuan identitas atau chat phishing, kebocoran data pribadi, dan peluang terjerumus ke dalam perbuatan yang mendekati zina akibat interaksi virtual yang tidak terkontrol. Nah, sebagai kesimpulannya, aplikasi kencan online pada dasarnya bersifat netral. Penggunaannya dapat bernilai ibadah apabila digunakan sebagai sarana menuju pernikahan sesuai syariat, tetapi dapat bernilai dosa jika disalahgunakan. Oleh karena itu, kita harus menerapkan dalam etika utama, yaitu meluruskan niat, jujur, sopan, menjaga pandangan, menghindari khalwat digital, menjaga privasi, melibatkan keluarga, dan mengutamakan ta'aruf agar teknologi membawa manfaat dan kebenaran. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.